Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita menarik ini. Kisah ini adalah tentang hubungan tak terduga, penuh emosi, dan dinamika kompleks yang membuat hati bergolak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Timur, pada tahun 2015, seorang pemuda bernama Arman menjalani kehidupannya dengan penuh kebahagiaan sederhana. Ia menjalin hubungan dengan seorang gadis bernama Rina, yang dikenalnya sejak duduk di bangku SMA. Hubungan mereka cukup serius, dan Arman telah beberapa kali diundang ke rumah Rina untuk bertemu keluarganya. Rina tinggal bersama ibunya, Bu Siska, seorang janda yang masih terlihat muda dan penuh karisma, meski usianya hampir menginjak 45 tahun. Dalam setiap pertemuan, Arman merasa nyaman dengan keramahan Bu Siska, yang selalu menyambutnya dengan senyum hangat dan obrolan ringan. Namun, suatu hari ketika Arman berkunjung tanpa didampingi Rina, ia mulai menyadari ada hal lain yang membuatnya semakin sering memikirkan rumah itu. Lebih tepatnya, sosok Bu Siska. Perasaan itu bermula dari percakapan sederhana. Bu Siska menawarkan teh hangat, duduk di seberangnya, dan dengan suara lembut bertanya tentang rencana masa depan Arman. Ia mendengarkan dengan perhatian yang membuat Arman merasa dihargai. Saat itu, sebuah percikan tak terduga mulai muncul di hati Arman. Ketika Rina sedang sibuk dengan kegiatan kampusnya, Arman kerap datang untuk membantu memperbaiki berbagai peralatan rumah tangga di rumah Bu Siska. Awalnya, ia hanya merasa perlu membantu. Tetapi perlahan ia menyadari bahwa kebersamaan dengan Bu Siska memberikan kedamaian yang tak bisa ia temukan di tempat lain. "Apa kamu suka teh buatan tante?" tanya Bu Siska suatu hari, matanya menatap langsung ke mata Arman. Arman merasa canggung sejenak. Ia mengangguk sambil tersenyum. "Iya, teh ini enak sekali." Momen itu terlihat biasa. Tetapi cara Bu Siska memperlakukannya membuat Arman semakin sulit mengabaikan perasaan ganjil yang mulai tumbuh dalam hatinya. Ketegangan memuncak saat suatu malam hujan deras mengguyur desa. Arman sedang memperbaiki lampu di rumah Rina ketika tiba-tiba listrik mati. Rina saat itu tidak ada di rumah, sehingga hanya ada Arman dan Bu Siska. Dalam gelap, Bu Siska mengeluarkan lilin dan duduk di dekat Arman yang berusaha menyalakan senter. "Sepertinya malam ini bakal lama ya," ujar Bu Siska, suaranya terdengar tenang, tetapi sedikit bergetar. Arman tersenyum tipis. "Iya, semoga tidak terlalu lama." Ketika cahaya lilin memantulkan bayangan wajah Bu Siska, Arman merasa ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mencoba mengalihkan pikirannya. Tetapi detik-detik itu terasa begitu lambat dan penuh tekanan. Cerita pada bab ini berhenti di sini, tetapi ketegangan baru saja dimulai. Akankah Arman bisa menjaga batas antara perasaan dan tanggung jawabnya? Ataukah ia akan terjebak dalam hubungan yang tak terduga dengan Bu Siska? Hujan deras malam itu menjadi awal dari perubahan yang tidak terduga dalam kehidupan Arman. Setelah kejadian di bawah sinar lilin, Arman mencoba untuk melupakan perasaan yang muncul terhadap Bu Siska. Namun, setiap kali ia bertemu dengan wanita itu, perasaan tersebut semakin sulit untuk ditepis. Pagi berikutnya, Arman terbangun dengan rasa gelisah. Rina, seperti biasa, menghubunginya dan mengajak untuk bertemu. Namun, di sela-sela obrolan mereka, Arman merasa pikirannya terus melayang ke rumah Rina. Lebih tepatnya, ke sosok Bu Siska. Ketika sore menjelang, Arman kembali ke rumah Rina untuk mengantarkan beberapa barang titipan. Rina sedang tidak ada di rumah, dan seperti biasa, Bu Siska menyambutnya dengan senyuman ramah. "Arman, masuk dulu, tante baru bikin kue," katanya dengan suara lembut. Arman mencoba menolak, tetapi akhirnya ia menyerah pada keramahan Bu Siska. Di dalam rumah, aroma kue yang baru matang mengisi ruangan, dan suasana itu membuat Arman merasa nyaman. Bu Siska menghidangkan kue di meja dan duduk di seberangnya.
"Rina sering cerita tentang kamu," kata Bu Siska sambil menyuapkan kue ke mulutnya. Dia bilang, "Kamu laki-laki yang baik dan perhatian." Arman tersenyum canggung. Semoga saya memang seperti itu di matanya. Namun, ada sesuatu dalam cara Bu Siska menatapnya yang membuat Arman merasa berbeda. Tatapan itu bukan sekadar tatapan seorang ibu kepada teman anaknya. Itu adalah tatapan yang menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. "Mungkin Rina beruntung punya kamu," lanjut Bu Siska. Kali ini dengan nada yang lebih rendah. "Tapi kadang Tante pikir, kamu terlalu baik untuk dia." Kalimat itu membuat Arman terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa, tetapi jantungnya berdetak lebih cepat. Hari-hari berikutnya, interaksi antara Arman dan Bu Siska semakin intens. Ia mulai lebih sering datang ke rumah, terkadang tanpa alasan yang jelas. Bu Siska pun tidak pernah menolak kehadirannya, bahkan kerap menciptakan momen-momen kecil yang membuat Arman semakin terjebak dalam perasaannya. Suatu sore, ketika Rina sedang pergi keluar kota, Arman datang untuk membantu memperbaiki pipa air yang bocor di rumah mereka. Setelah pekerjaan selesai, Bu Siska mengundangnya untuk makan malam bersama. "Duduklah, makan dulu sebelum pulang," ajaknya sambil menyajikan makanan di meja. Arman mencoba untuk bersikap biasa saja, tetapi kehadiran Bu Siska di meja makan membuat suasana menjadi lebih intens. Ia memperhatikan setiap gerakan Bu Siska. Cara wanita itu menuangkan minuman, menyuap makanan, bahkan cara ia tersenyum. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu. Hujan kembali turun di luar, menciptakan suasana yang sepi dan intim. Bu Siska membuka obrolan tentang kehidupannya. Bagaimana ia harus membesarkan Rina sendirian setelah suaminya meninggal. "Tante sudah lama tidak merasa seperti ini," ujarnya pelan. "Seperti apa, Tante?" Arman bertanya, meski hatinya sudah tahu arah pembicaraan itu. "Seperti punya teman bicara yang benar-benar mendengarkan," jawab Bu Siska, menatapnya dengan mata yang terlihat rapuh. Arman merasa ada dorongan untuk mendekat, tetapi ia menahan dirinya. Ia tahu bahwa hubungan ini sudah mulai mengarah ke sesuatu yang salah. Namun, keintiman yang muncul di antara mereka terasa begitu nyata, begitu sulit untuk diabaikan. Bab ini diakhiri dengan momen ketegangan ketika Arman harus memilih untuk pergi atau tetap tinggal. Akankah ia mampu mengendalikan perasaannya, ataukah ia akan menyerah pada hubungan yang semakin rumit ini? Arman duduk di ruang tamu, berhadapan dengan Bu Siska. Hujan di luar semakin deras, dan denting air yang jatuh di genting seakan menjadi latar musik bagi percakapan mereka yang kian dalam. Keheningan sesaat menyelimuti ruangan, membuat Arman merasa bahwa ia berada di persimpangan yang sulit. "Tante tahu ini tidak seharusnya terjadi." Suara Bu Siska pecah, pelan tapi penuh emosi. "Tapi ada sesuatu dalam dirimu yang membuat Tante merasa hidup kembali." Arman tertegun. Kata-kata itu mengunci dirinya dalam dilema besar. Ia tahu perasaannya salah, tapi kehangatan dan perhatian Bu Siska adalah sesuatu yang belum pernah ia rasakan dari orang lain, bahkan dari Rina. Seminggu setelah malam itu, Arman mencoba menghindari rumah Rina. Ia berharap jarak bisa menghapus perasaan yang mulai tumbuh. Namun, dunia seolah tidak memberi jeda. Suatu hari, Rina meminta Arman untuk mengantar ibunya ke pasar tradisional, karena ia sedang sibuk dengan tugas kampus. "Mas Arman, tolong antar ibu ya," pintanya melalui telepon. "Saya janji akan cepat pulang setelah urusan kampus selesai." Arman tidak bisa menolak. Ia datang ke rumah dengan niat untuk hanya membantu seperlunya. Namun, perjalanan ke pasar itu malah menjadi momen yang semakin mendekatkan mereka. Di pasar, Arman memperhatikan Bu Siska yang terlihat luwes dalam berinteraksi dengan pedagang. Ia membantu membawa belanjaan, dan sesekali mereka tertawa kecil ketika harus menawar barang. Ada kesederhanaan dalam diri Bu Siska yang membuat Arman merasa tenang, bahkan nyaman. "Tante selalu senang kalau ada kamu,"
ujar Bu Siska tiba-tiba saat mereka berjalan menuju mobil. Arman hanya tersenyum. Ia tidak berani menatap mata wanita itu, tetapi hatinya bergemuruh. Malam harinya, Arman kembali ke rumah Rina untuk mengantarkan barang belanjaan. Rina sedang di kamarnya, sibuk dengan laptopnya. Arman mencoba untuk tidak berlama-lama, tetapi Bu Siska kembali membuatnya merasa betah. "Kamu tidak ingin minum teh dulu sebelum pulang?" tanyanya. Arman ragu, tetapi akhirnya ia menerima tawaran itu. Mereka duduk di ruang tamu, berbicara dengan nada santai, namun ketegangan di udara semakin terasa. "Tante hanya ingin kamu tahu satu hal," ujar Bu Siska setelah percakapan panjang tentang kehidupan. "Tante tidak ingin kamu merasa terbebani dengan apapun. Kalau kamu merasa ini salah, Tante yang akan mundur." Kalimat itu seolah menjadi tamparan bagi Arman. Ia tahu Bu Siska tulus, tetapi ia juga tahu bahwa perasaan ini tidak boleh berlanjut. "Tante, saya juga bingung," balas Arman, akhirnya mengakui kebingungannya. "Saya tidak ingin menyakiti Rina, tetapi..." Kata-kata itu terhenti. Mereka saling menatap dalam diam, dan dalam sekejap, dunia di sekitar mereka terasa lenyap. Puncaknya terjadi ketika Rina tiba-tiba muncul dari kamarnya. Ia menemukan mereka sedang duduk terlalu dekat, dan meskipun tidak ada yang terjadi, tatapan curiga muncul di wajahnya. "Kalian ngapain?" tanya Rina. Suaranya terdengar dingin. Arman segera menjauh, dan Bu Siska mencoba bersikap tenang. "Kami cuma ngobrol, Rina," jawabnya. Namun, tatapan Rina kepada Arman seakan menuntut penjelasan lebih. Arman merasa tenggorokannya kering. Ia ingin berbicara, tetapi kata-katanya hilang. Bab ini diakhiri dengan ketegangan yang menggantung. Bagaimana Rina akan menanggapi situasi ini? Apakah Arman mampu menjelaskan tanpa membuka rahasia perasaannya terhadap Bu Siska? Konflik ini menjadi puncak dari hubungan rumit mereka. Terima kasih telah menonton cerita ini sampai akhir. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap hubungan memiliki batas yang harus dijaga agar tidak melukai orang-orang terdekat kita. Jangan biarkan emosi sesaat menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda tentang apa yang Anda pikirkan soal cerita ini. Kami akan kembali dengan kisah menarik lainnya yang penuh pelajaran hidup dan emosi mendalam. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.